Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 7 ayat yang ke-17 sampai 22. Ibrani 7 ayat 17 sampai 22. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Judul renungan kita hari ini adalah Janji Tuhan bagi Hidup Kita, ditulis oleh Bayles Conley. Sahabat Suara Kasih, ada dua ayat yang bisa kita renungkan hari ini. Ibrani 7 ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 8 ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita memperoleh perjanjian yang lebih tinggi. Kita memperoleh janji yang lebih baik. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang akan memenuhi janji tersebut. Dia adalah jaminannya. Dia secara pribadi membuat janji kepada dirinya sendiri. Sejauh yang saya tahu, janji yang lebih tinggi itu melenyapkan semua alasan atas keraguan dan rasa stres. Tuhan Yesus sendiri adalah janji tersebut, sebuah jaminan yang disebut di dalam perjanjian baru sebagai yang menggenapi. Dia bukan saja hanya jaminan, tetapi dia juga perantara. Dia adalah perantara atas janji yang lebih tinggi. Katakan saja majikan Anda datang dan berkata, kami akan memberi Anda kontrak yang lebih besar, sementara kontrak lama yang sudah bagus, akan kami perbaharui menjadi lebih baik.
Kontrak yang lebih besar akan menambah jam kerja Anda, mengurangi jam kerja Anda, menghilangkan asuransi perawatan gigi, tidak ada biaya transportasi, waktu istirahat makan siang yang lebih pendek, dan penghapusan bonus Natal. Sahabat Suara Kasih, apakah kontrak tersebut jauh lebih baik? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak lebih baik. Saya tidak akan pernah mengerti bagaimana orang-orang berkata, "Kami tahu Tuhan menyembuhkan orang-orang dan melakukan mukjizat dan campur tangan dalam kehidupan orang-orang di bawah Perjanjian Lama, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya." Perjanjian yang dimateraikan dengan darah Kristus adalah perjanjian yang lebih baik, yang ditegakkan di atas janji-janji yang lebih baik. Marilah kita renungkan hari ini, apakah Anda ingin memperoleh perjanjian yang lebih tinggi dari Tuhan? Terima keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu, dan imani kebenaran firman-Nya dalam hidup Anda. Maka segala hal yang tidak pernah kita bayangkan akan disediakan dalam hidup kita, karena Dialah Allah yang peduli dan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.